Saat mengunjungi Masjid Raya Ganting, langsung terlihat keunikan masjid kuno ini. Nuansa arsitekturnya merupakan bauran antara budaya Cina, India, dan Belanda. Di dalamnya terdapat tiang yang berjumlah 25, yang di setiap tiangnya tertulis nama-nama nabi yang tercantum di Al-Quran. Akulturasi budaya yang tampak jelas di masjid ini merupakan hasil dari proses panjang dan penuh sejarah. Pada awalnya, masjid ini didirikan di Batang Arau pada abad ke-17. Pendiriannya pun berangsur-angsur sesuai dengan wakaf yang diberikan warga. Namun pembangunan jembatan Teluk Bayur membuat masjid terpaksa dipindahkan. Itu pun setelah 3 orang pemuka agama saat itu mengusahakan pemindahan masjid dengan mencari dana dan lahan wakaf mulai dari Padang hingga ke Aceh. Di abad 18-15 itu Masjid Ganting sudah dapat dipakai, tapi yang bagian tengah yang jumlahnya 30 kali 30 itu alas dari Masjid Ganting ini, dan tipe modelnya itu masih Minangkabau, belum yang seperti sekarang ini. Hingga kini catatan para pemberi wakaf dapat dilihat di Masjid Raya Ganting. Nama mereka dicatat di dinding masjid yang ditulis dengan bahasa Arab. Selain dibangun selama 1 abad, masjid ini juga terkenal karena memiliki tanah wakaf yang luas, sekitar 20 hektar. Jadi jangan lupa, Masjid Ganting ini dimulai tahun abad ke-17 dan dapat dipakai di 15 dapat dipakai, dan sampai sekarang berdiri, belum ada direnovasi, hanya dindingnya yang lama plesteran, sekarang dipakai jubin. Berjalan sedikit ke Bungus, terlihatlah masjid kuno yang tampak sepi. Masjid yang bernama Nurul Istiqomah ini adalah masjid tertua di Bungus. Masjid yang didirikan oleh Junan Malin Putih ini awalnya terletak di bawah bukit. Namun terjangan tsunami pertama tahun 1951 menghancurkan bangunan tersebut. Karena itu, pemerintah membangun kembali Masjid Nurul Istiqomah pada tahun 1952 di atas bukit. Sementara itu, lahan lama dimanfaatkan untuk membangun sekolah. Selain masjid, titik tolak pembangunan Islam di Minang sebenarnya berawal dari musola atau surau. Di surau-surau tersebut warga tekun mempelajari agama. Bahkan ada salah satu adat yang mengharuskan anak lelaki yang hampir akil balik untuk menginap di surau. Di Padang, tercatat ada beberapa surau yang berumur cukup tua. Salah satu surau tertua di desa atau Nagari Timbalun, Kota Padang, adalah Surau Mutakadimin. Nama Mutakadimin sendiri artinya adalah tertua. Karena Nagari Timbalun terletak di dekat sungai dan persawahan, maka surau itu dibangun dari bebatuan sungai. Tak tercatat tahun berapa surau ini dibangun. Sementara itu di sebelahnya terdapat pula sebuah surau yang tak kalah tua. Surau tersebut bernama Ainul Yakin.
Surau yang dibangun pada tahun 1887 ini memiliki luas 9 kali 9 meter. Pada awalnya, surau ini dibangun dengan kayu. Namun beberapa saat kemudian direnovasi dan dibangun kembali dengan bahan bebatuan sungai. Di sebelah surau terdapat makam Syekh Bungus yang merupakan pendiri dari surau tersebut. Hingga kini penerus ajaran Syekh Bungus masih teguh memegang ajaran gurunya tersebut. Kegiatan almarhum yang beliau wariskan kepada saya adalah beribadah, wirid, maghrib sampai isya, tidak pernah absen, dengan melazimkan zikirullah dari maghrib sampai isya. Di surau ini memang masih terdapat beberapa kitab kuning yang dulunya menjadi bacaan wajib bagi para jamaah. Namun sayangnya, kondisi surau-surau di Padang tak seramai dulu, sehingga kitab dan beberapa peninggalan lain tak terawat dengan baik.